Ambisi Madsen balas kuman akhirnya diyakinkan Mees, KNVB jujurnya selepas Verdong. Indonesia versus Belanda merona. Sebelum sumpah, Ula Romeni kirim pesan khusus ke Patrick Kluivert. Ucapan Kevin bikin tim-tim di Denmark pantau pemain Indonesia. Fakta baru juga terungkap, Tom Haye beberkan keistimewaan Alex Pastoor. Ada dia di balik penunjukan itu? Apa yang sedang terjadi pada tim nasional, Timnas, Indonesia saat ini patut untuk disyukuri. Hal ini sangat berarti karena jika kita melihat ke belakang, dulunya Timnas Indonesia dianggap sebagai tim yang kurang diperhitungkan di Asia. Kini, status tersebut telah bertransformasi menjadi tim yang diakui, bahkan sering dianggap sebagai kuda hitam di berbagai kompetisi. Keberadaan para pemain diaspora telah memberikan dampak yang signifikan baik dalam aspek teknis maupun non-teknis yang sebelumnya sulit untuk dibayangkan. Sekarang, kita sudah terbiasa melihat pemain-pemain Indonesia berkompetisi di tingkat tertinggi di Eropa. Bahkan, liga-liga yang biasanya kita tonton seperti Liga Inggris dan Liga Spanyol kini sering berisi pemain-pemain yang berasal dari Timnas Indonesia. Contohnya, untuk Liga Italia, dulunya siapa yang mau menyaksikan Venezia? Namun, sekarang dengan hadirnya Yesus, semua orang jadi tertarik untuk menonton pertandingan, tidak peduli apakah mereka menang, kalah, atau seri. Ketika kita mengamati pemain-pemain yang telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, mereka tampak tulus mencintai negara ini. Bahkan, bagi yang belum menjadi WNI, cinta dari publik tanah air juga mulai terasa, seperti yang dialami Ian Madsen. Meskipun Madsen belum resmi menjadi WNI, ia merasakan dukungan positif dari masyarakat Indonesia melalui berbagai pesan di media sosial. Mengenai rencana pertandingan persahabatan antara Indonesia dan Belanda, ini merupakan bagian dari kerjasama antara PSSI dan KNVB. Seperti yang diungkapkan oleh Eri, ada beberapa agenda yang ingin diperkuat, salah satunya adalah pertandingan persahabatan yang melibatkan kedua tim. Masyarakat kini menunggu kabar kapan tim putra bisa melaksanakan pertandingan ini, tentunya dengan tidak mengabaikan jadwal yang padat bagi kedua tim. Jika Indonesia berhasil mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia yang akan datang di bulan Juni, maka tim Garuda tidak akan memiliki agenda resmi lainnya hingga turnamen tersebut. Namun, jika Indonesia finish di posisi ketiga atau keempat, mereka akan melanjutkan ke putaran keempat yang dijadwalkan dimulai pada Oktober 2025. Di sisi lain, Timnas Belanda juga sedang bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona UEFA. Mereka dijadwalkan berlaga mulai September 2025 hingga Maret 2026. Jadwal mereka pun semakin padat mengingat mereka juga akan berpartisipasi dalam perempat final UEFA. Ini membuat perencanaan jadwal untuk pertandingan persahabatan ini menjadi lebih kompleks, dan masih dalam proses pembahasan oleh PSSI dan KNVB. Salah satu kemungkinan terbaik untuk mengadakan laga ini mungkin bisa dilakukan pada bulan Juli 2025, saat kompetisi di Eropa dan Liga 1 libur. Namun, tantangannya adalah apakah para pemain bersedia, mengingat itu adalah masa liburan mereka. Rencananya masih dalam tahap penyesuaian, karena pertandingan tidak ada artinya jika pemain-pemain terbaik dari masing-masing tim tidak dapat berpartisipasi. Dari sudut pandang optimis, jika kedua tim berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, mungkin saja kita dapat melihat Indonesia dan Belanda berada di grup yang sama. Dengan harapan yang ada, hal ini bisa memberi motivasi kepada para pemain diaspora yang sebelumnya ragu untuk berkomitmen membela Indonesia. Ian Madsen, yang menjadi idola di mata para penggemar di tanah air, mungkin akan lebih merasa yakin untuk memilih Indonesia jika timnas berhasil lolos ke Piala Dunia. Ia memiliki kualitas yang jelas menunjukkan bahwa ia merupakan pemain kelas dunia, jadi wajar jika dia berpikir untuk memperkuat timnas. Selain itu, berita baik juga datang dari Kelvin Verdong, meskipun saat ini timnya masih berada di posisi ke-11. Verdong tetap mampu bersinar dan terpilih sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya. Setelah beberapa kali masuk dalam tim terbaik mingguan, kini ia mendapatkan tempat di tim bulan ini, semakin menguatkan statusnya sebagai salah satu bek kiri terbaik di Liga Belanda. Kembali ke isu mengenai peluang untuk laga persahabatan, semua ini masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan oleh pihak terkait. Kita semua berharap bahwa para pemain, terutama mereka yang berada di luar negeri, dapat terus menunjukkan performa terbaik mereka.
Untuk mereka yang masih berjuang menempatkan diri di tim inti, teruslah bekerja keras. Dengan berbagai tantangan yang ada, seperti anggapan negatif mengenai status WNI yang dipercaya akan mempengaruhi karir mereka, penting untuk tetap fokus pada performa individu. Jangan dengarkan pandangan skeptis dari luar. Kita memiliki banyak contoh pemain, seperti Martin Paes, Kelvin Verdong, dan yang lainnya, yang telah membuktikan bahwa mereka masih bisa bersinar, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Menunggu kepastian dari Ian Madsen untuk memilih Indonesia, masyarakat tentu berharap agar ia dapat berkomitmen. Semua orang di Indonesia menyambut dengan tangan terbuka, dan meskipun mungkin ada sisi negatif di media sosial, itu adalah hal yang wajar. Harapan untuk pertandingan antara Indonesia dan Belanda semoga dapat terwujud, baik itu sebagai pertandingan persahabatan maupun dalam konteks Piala Dunia di masa mendatang. Semoga semua ini berjalan lancar dan memberikan kesuksesan bagi kita semua. Dengan harapan dan semangat, kita mesti tetap bersatu. Garuda, maju terus! Di kesempatan yang sama, Timnas Indonesia saat ini tengah berada dalam sorotan besar di kancah sepak bola Asia, terutama setelah penampilan gemilang dalam babak kualifikasi. Meskipun peringkat FIFA Indonesia terendah di antara negara-negara Asia, performa di lapangan menunjukkan bahwa mereka mampu melampaui ekspektasi. Terlebih lagi, kehadiran sejumlah pemain keturunan yang kembali ke tanah air untuk membela Panji Garuda semakin menguatkan komposisi tim. Rencananya, pada 8 Februari mendatang, diharapkan sejumlah pemain ini akan resmi menjadi bagian dari tim. Meskipun pengumuman tersebut belum dilakukan, pelatih sudah memberikan sinyal kepada para staf pelatih terkait posisi dan daya dorong mereka. Dengan kehadiran pemain-pemain tersebut, nilai pasar Timnas Indonesia diprediksi akan meningkat secara signifikan, mengingat saat ini market value mereka telah menyentuh angka ratusan miliar rupiah. Angka ini cukup mencolok untuk tim yang memiliki peringkat FIFA yang tidak menggembirakan, dan hal ini berpotensi membuka jalan bagi Indonesia untuk meraih tiket Piala Dunia. Di luar itu, perhatian publik juga tertuju pada pemain seperti Ridho, yang menyebut bahwa ia memiliki kualitas yang layak untuk bermain di Eropa. Pernyataan tersebut cukup menarik perhatian media Denmark, terutama setelah performa Ridho yang menunjukkan kemajuan pesat selama kualifikasi. Penampilannya dalam laga-laga penting, salah satunya melawan Arab Saudi, membuat banyak pihak merasa penasaran. Baru-baru ini, kabar menarik datang dari Denmark, di mana salah satu klub lokal bernama FC Nordsjælland tengah mempertimbangkan untuk merekrut Arkan Kaka, seorang penyerang muda Indonesia. Meskipun Kaka seringkali menjadi kambing hitam bagi para pendukungnya, latar belakangnya sebagai penyerang andalan di Timnas U17 yang berhasil mencetak 9 gol dari 8 pertandingan, ditambah usia yang baru 17 tahun, menunjukkan bahwa ia memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Dengan lingkungan sepak bola yang lebih maju, Arkan Kaka diharapkan bisa mencapai performa maksimalnya di Eropa. Di tengah perjalanan yang panjang ini, kebangkitan semangat dan tekad para pemain pastinya tidak akan surut. Garuda selalu terbang tinggi, menembus batas langit biru, dan harapan pun tidak pernah pudar walau tantangan menghadang. Bergabungnya banyak pemain keturunan juga menjadi angin segar bagi Indonesia, yang kini mendapatkan perhatian dari media internasional. Banyak dari mereka yang memiliki reputasi baik di Eropa dan saat ini sedang ramai dibicarakan di pasar transfer. Salah satu berita bahagia adalah bergabungnya Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach, klub besar Bundesliga Jerman, yang tentunya membawa kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Ketika membahas Kevin Dix dan pernyataannya mengenai Rizky Ridho, sejumlah media di Denmark sangat antusias. Ridho menunjukkan performa padu dan solid, bekerja sama secara efektif di lini belakang. Meski Ridho memiliki tantangan dalam hal penempatan posisi di lapangan, dia perlahan bisa menyesuaikan diri dan memperbaiki kelemahannya. Ketangguhan dalam duel 1 lawan 1 menjadi salah satu keunggulannya yang diakui oleh banyak pengamat. Begitu banyak tantangan yang dihadapi, terutama dengan kontraknya bersama Persija, namun banyak pihak yakin Ridho sudah saatnya untuk menembus kompetisi Eropa. Harapan ini tidak hanya berdasarkan performanya, tetapi juga pada kerja keras dan dedikasinya untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Perjalanan panjang timnas harus tak berhenti sampai di sini.
Mereka harus terus berlari, berjuang tanpa henti, dan memperjuangkan mimpi untuk dapat berpartisipasi lebih jauh di pentas dunia. Semangat juang Garuda takkan pernah padam. Di sisi lain, Ula Romene juga memberikan sinyal positif. Setelah beberapa waktu mengungkapkan rasa antusiasmenya untuk membela Indonesia, dia juga menyampaikan bahwa siap untuk ditempatkan di posisi manapun sesuai kebutuhan pelatih. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini memiliki lebih banyak pilihan strategi dengan adanya Ula yang berpengalaman di Championship Inggris. Seluruh gerakan dan strategi yang diterapkan dalam timnas Indonesia nanti akan menjadi buah dari analisis para pelatih, terutama dengan skema permainan 4-3-3 yang mungkin diadopsi. Ula pun menyebutkan beberapa posisi yang dapat diisi dalam tim, memberikan fleksibilitas yang lebih baik bagi pelatih dalam menyusun formasi. Saat ini, yang terpenting bagi para pemain adalah fokus pada performa mereka di klub masing-masing. Ini penting untuk mencapai kebugaran optimal dan performa maksimal menjelang laga-laga krusial yang akan datang. Dengan harapan dapat mencetak poin positif, tim ini memiliki harapan besar bisa meraih hasil maksimum di pertandingan-pertandingan mendatang. Dalam waktu dekat, pertandingan melawan Australia diharapkan menjadi titik balik bagi Indonesia untuk meraih prestasi. Jika mereka bisa mencetak poin di kandang lawan, maka peluang untuk meraih hasil positif di kandang sendiri di leg mendatang melawan tim seperti Bahrain dan Cina akan sangat terbuka. Langkah perjuangan timnas Indonesia memang masih panjang, namun setiap elemen dari tim, mulai dari pemain hingga staf pelatih, harus percaya pada kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Semoga harapan tak pernah surut, dan Garuda terus terbang tinggi, menyusuri langit biru, demi meraih pencapaian tertinggi di dunia sepak bola. Selanjutnya, membahas Alex Pastor seakan tak ada habisnya. Asisten pelatih baru tim nasional Indonesia ini selalu memiliki kisah menarik yang pantas untuk diperbincangkan. Kali ini, cerita tersebut datang dari Tom Haye, yang berbagi pengalamannya dalam podcast. Dalam episode yang sama, Tom mengisahkan pertemuan pertamanya dengan Pastor saat masih di AS Alkmaar dan berbagai keunikan yang dimiliki oleh pria berusia 58 tahun ini. Merujuk pada komentar Tom, banyak yang berasumsi bahwa kehadiran Alex Pastor di timnas tak lepas dari rekomendasi Tom. Di sisi lain, Pastor saat ini tengah berada di Hungaria, dan kehadirannya di sana pun menarik perhatian, terutama saat menyaksikan pertandingan Liga Eropa antara Ferencvaros dan AS Alkmaar yang berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan tim tuan rumah. Banyak orang penasaran, apa sebenarnya tujuan Pastor berada di sana? Sebagian beranggapan bahwa mungkin ia ingin memantau dua pemain keturunan Indonesia yang kini memperkuat AS Alkmaar, yakni Julian Urif dan Daniel Haji. Alex Pastor, seorang pelatih berpengalaman, sangat dinanti-nanti kehadirannya oleh penggemar sepak bola di Indonesia. Reputasinya sebagai ahli taktik dan analisis membuat banyak orang yakin bahwa ia akan menjadi otak di balik strategi timnas. Sebagai pemain, namanya tidak setenar tiga pelatih sebelumnya, seperti Patrick Kluivert, Dani Lanzaat, atau Gerard van den Burg, yang dikenal sebagai legenda sepak bola. Karir sepak bolanya dihabiskan di klub-klub kecil di Liga Belanda dan Liga Belgia, bahkan ia pensiun di klub Austria, SCR Altach, yang mungkin tidak terlalu dikenal oleh penggemar. Setelah pensiun pada usia 34 tahun, dia langsung beralih ke karir kepelatihan di AS Alkmaar U19 pada tahun 2001. Sejak saat itu, Pastor mulai membangun karirnya dengan mengambil berbagai kesempatan untuk belajar, termasuk saat ia merantau ke Turki untuk melatih tim U21 Fenerbahce pada tahun 2005. Setelah merasa cukup belajar, ia memutuskan untuk menantang dirinya sendiri dengan menerima tawaran dari klub divisi 2 Belanda, Excelsior, pada tahun 2009. Meski awalnya kesulitan meraih kemenangan, Pastor menyadari perlu mengubah strategi dari menyerang ke bertahan. Dengan keputusan ini, Excelsior perlahan-lahan naik ke papan klasemen dan sukses meraih posisi ketiga, yang memungkinkan mereka masuk ke playoff promosi. Musim berikutnya, ia terus mengembangkan kemampuan tim dan membawa mereka promosi ke divisi yang lebih tinggi. Dari Excelsior, Pastor berpindah-pindah klub, termasuk NS Nijmegen, Slavia Praha, dan kembali ke Rotterdam untuk menangani Sparta Rotterdam.
Meskipun pengalamannya di Sparta Rotterdam tidak langsung menghasilkan keberhasilan yang signifikan, ia berhasil membawa klub tersebut meraih prestasi di musim 2015 hingga 2016 dengan kombinasi pemain muda dan senior. Salah satu pemain muda yang sukses karena tangan dinginnya adalah Sol Friis, yang kini dikenal sebagai salah satu bek kanan terbaik di Serie A. Seiring berjalannya waktu, Pastore kembali mendapatkan kesempatan untuk membawa Almer City promosi ke Eredivisie, menjadikannya sebagai pelatih pertama di abad ke-21 yang mampu membawa 3 klub berbeda menuju kelas tertinggi sepak bola Belanda. Menariknya, dalam podcastnya, Tom Haye juga mencurahkan kisah lucu namun penuh makna tentang pengalaman dirinya saat dilatih Pastore. Pertemuan mereka terjadi pada tahun 2014 di AS Alkmaar, di mana saat itu Tom, yang merupakan pemain muda menjadi bagian dari tim, mendapatkan kesempatan debutnya saat Alex Pastore mengambil alih sebagai pelatih sementara. Kenangan itu begitu berkesan bagi Tom, mengingat saat itu ia berusia 19 tahun dan telah menunggu kesempatan untuk berada di lapangan. Berdasarkan kisah Tom dan rekam jejak yang ditorehkan oleh Pastore, banyak yang beranggapan bahwa rekomendasi dari Tom berperan pada penunjukan Pastore. Meskipun hal ini belum tentu benar, pernyataan PSSI yang mengedepankan masukan dari pemain memberikan peluang bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Di sisi lain, Pastore yang kini masih berada di Hungaria, tampak menyaksikan laga Liga Eropa antara Ferencvaros dan AS Alkmaar, yang mana berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan tim tuan rumah. Kembali muncul pertanyaan, kenapa Pastore berada di sana? Spekulasi beredar, bahwa ia mungkin ingin melihat 2 pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk AS Alkmaar. Namun, keduanya tidak dimainkan, karena masih berada di level tim U21 dan U19. Dalam mengakhiri pembahasan ini, kita pun bertanya-tanya tentang gebrakan apa yang akan dibawa oleh Alex Pastore untuk timnas Indonesia. Apapun yang terjadi, harapan akan kemajuan timnas Indonesia tetap ada, disertai dukungan dan doa dari para penggemar. Harapan kita semua adalah agar setiap langkah pelatih baru ini membawa perubahan positif bagi timnas. Apapun yang terjadi, mari kita dukung terus dengan semangat dan memberikan kritik yang membangun jika diperlukan. Dengan harapan dan semangat, kita tunggu karya terbaik dari Profesor Alex Pastore ini.